Halo praktikum komputasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Deruni Emanuel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kode B untuk minggu 2, yaitu mengenai numerical integration dengan menggunakan Simpson one-third rule. Nah, untuk soal kode B ini adalah soalnya ya. Jadi ada sebuah reaktor, plug flow reaktor atau PFR. Di dalamnya ada reaksi fase gas yang melibatkan satu komponen saja, yaitu komponen A. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi secara isotermal pada suhu 410 Kelvin. Kemudian juga tekanan yang tetap, yaitu 100 atm. Nah, umpan masuk reaktor itu juga merupakan komponen A saja atau pure substance A dengan kecepatan 300 mol per menit. Nah, diinginkan konversi dari A atau komponen A itu adalah sebesar 90% dengan reaksinya terus sebagai berikut. 2A menjadi B. Nah, itu saja. Kemudian untuk neraca mas atau neraca mol ya, di sini neraca mol untuk komponen A itu kayak gini. Dapatkan kayak gini ya, dFA per dV sama dengan RA. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan untuk mencari volume, di mana V untuk PFR itu sama dengan FA0 dibagi K, yaitu konstanta untuk reaksi, integral dx per CA kuadrat dari 0 sampai X. Nah, X-nya ini adalah konversi dari 0 sampai X. Nah, kemudian untuk CA sendiri ini bisa dihitung dengan mengikuti persamaan gas ideal. Kan gas ideal sama dengan PV, sama dengan nRT. Nah, dari situ kita bisa dapatkan CA kayak gini ya. CA sama dengan JA dikali P atau eh, tekanan parsial untuk A ya, ya P total, dibagi dengan RT. YA itu sama dengan FA dibagi FT, di mana FA dan FT ini didapatkan dari stoikiometri. Nah, stoikiometri ini kayak gini. Kita dapatkan FA sama dengan FA0 dikali dengan 1 min XA, dan FB sama dengan FA0 dikali 0,5 XA. Ya, 0,5 XA dari stoikiometri. Kemudian FT-nya sama dengan FA ditambah FB. Nah, soal yang pertama itu kita diminta untuk mencari volume reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi 90%, konversi A 90%. Kemudian kedua kita suruh membuat grafik hubungan antara volume reaktor dengan konversi dan juga hubungan antara volume reaktor dengan mol flow A dan mol flow B. Di mana bisa kita ketahui bahwa kalau mol flow A itu mesti turun ya, karena kan dia yang bereaksi, sedangkan B itu yang produknya. Jadi produknya itu mesti meningkat. Kemudian yang ketiga itu kita diminta untuk membuat tabel hasil perhitungan volume, konversi, dan juga mol flow A atau FA. Untuk datanya sudah disediakan di sini, kita bisa langsung copy saja. Nah, kita langsung ke Spider di sini, NumPy Spider. Kita import juga library yang kita perlukan, ada dua, yaitu NumPy dan Matplotlib. PKT. Oke. Nah, ya, datanya sudah dipaste di sini ya. FA0, P, T, N. Nah, N ini adalah jumlah increment ya untuk Simpson-nya nanti. Kemudian XA ini adalah konversi, kemudian EK ini adalah ketetapan reaksinya, kemudian R-nya ini adalah sebesar 0,082. Nah, oke. Yang pertama kan kita disuruh untuk mencari volume reaktor. Volume reaktor kita cari rumus yang untuk mencari volume reaktor di sini adalah FA0 per K dikali dengan hasil integral dari dx per CA kuadrat. Nah, FA0 per K ini kan mudah saja karena kita punya datanya. Tapi yang di sini itu kita memerlukan tools berupa integrasi ya. Kita memerlukan metode Simpson untuk menyelesaikan integrasi di sini. Nah, cara menyelesaikannya kita lihat dulu yang mau diintegrasikan itu apa. Nah, yang mau diintegrasikan adalah dx per CA kuadrat atau 1 per CA kuadrat dx gitu kan. Nah, berarti kita perlu membuat fungsi dulu sehingga nanti si Simpson-nya itu bisa bekerja sesuai dengan bisa execute fungsi yang ada di dalam sini. Jadi fungsi yang di sini itu adalah 1 per CA. Kita bikin 1 per CA sebagai fungsi dari X ya, karena kan dia integralnya dari 0 sampai X. Nah, kita perlu bikin fungsi juga di mana CA itu merupakan fungsi X gitu. Baru kita bisa selesaikan nanti di Simpson-nya. Oke, nah kita bikin dulu fungsi untuk si CA-nya. Gitu ya. Nah, kita di sini kita lihat
perlu YA. Nah, YA di sini merupakan FA dibagi FT. FA per FT itu ada di sini. FA adalah ini, FT adalah ini. Nah, kita tulis saja dulu. FA ini, FT, FB ini, FT-nya kita tulis. Baru kita bisa cari si YA-nya. Oke, berarti kita bikin dulu. Nah, untuk fungsinya kita namain fung gitu aja. Ya, dengan argumennya belakangan saja. Nah, kita terus dulu FA bersama dengan tadi ya, FA 0 dikali dengan 1 dikurangi X. Kemudian FB itu adalah FA 0, dikali 0,5 dikali X. Ups, nah. Kemudian FT, FA ditambah FB. Nah, di sini ada silang ya. Nah, ternyata kita belum define X. Nah, X-nya ini kita masukkan aja ke argumennya, karena kan yang berubah-ubah itu kan X ya. Di integral itu kan yang berubah-ubah juga X-nya kan dari 0 sampai X. Nah, itu makanya kita terus saja di argumennya. Nah, udah FA, FB, F totalnya adalah ini. Kita bisa cari YA. YA merupakan FA dibagi FT. Nah, setelah itu kita bisa cari CA. Nah, CA adalah, kita lihat lagi, CA adalah YA dikali P dibagi dengan RT. Oke ya, jadi YA dikali P total dibagi dengan R dibagi dengan T. Nah, oke, kita dapatkan CA. Nah, kita lihat sekarang. Yang keluaran dari fungsi yang kita bikin itu adalah integral yang akan kita masukkan ke dalam Simpson-nya. Jadi, keluarannya itu adalah 1 per CA kuadrat ya. 1 per CA kuadrat dx gitu. Jadi, nggak cuma CA aja, tapi adalah 1 per CA kuadrat dx. 1 per CA kuadrat gitu. Ini liternya 1 per CA kuadrat. Nah, ini yang akan kita integrasikan. Nah, setelah kita dapatkan untuk returnnya, kita baru bikin fungsi untuk si Simpson-nya, untuk numerical integration-nya. Oke, kita bikin dulu. Nah, kita lihat lagi. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah interval atau jarak atau apa ya, batas-batas integralnya ini dari 0 sampai x. Oleh karena itu kita perlu bikin dulu expand untuk mengakomodasi si integral ini. Jadi expand ya, untuk integralnya adalah np.in space dari 0 sampai x ya tadi sebanyak data yang kita incrementnya n ya 21. Jadi jangan lupa kalau di Simpson itu jumlah incrementnya harus ganjil ya, karena kan di indeks itu dari 0 sampai 20 ya. Jadi harus ganjil karena kan nanti untuk bentuk umumnya untuk umumnya itu sebentar, nah ini kan kayak gini ya. Jadi yang pertama itu dikali 1 atau data pertama dikali 1, kemudian dikali 4, kemudian 2, kemudian lanjut terus sampai 2, 4, 1. Jadi harus lengkap gitu. Jadi ada dikali yang pertama dikali 1, dikali 4, dikali 2, dikali 4, dikali 1. Jadi harus ganjil jumlahnya sehingga nanti bisa dilakukan integrasi Simpson. Udah enggak apa-apa. Oke. Nah, di sini masih error juga karena x-nya belum di-define. Jadi kita define-nya di sini. Dari dx-nya. Karena kan di Simpson untuk bentuk umumnya tadi. Sini kan kita perlu nyari delta x-nya untuk persamaan integrasinya itu kan delta x sebagai 3 gitu. Nah, kita cari dulu dx-nya. Dx-nya itu adalah expand data kedua dikurangi dengan expand data pertama. Nah, itu diambil dari sini. Nah, selesai dx, kita cari bikin tempat kosongnya untuk si hasil dari integrasinya, tempat kosong, pakai np-zeros. Sebanyak apa? Sebanyak datanya. Nah, kemudian kita bikin juga v. V ini tempat untuk memanggil si fungsinya ini.
Jadi kita panggil fungsinya, tapi dia merupakan, karena kan dia X ya, dia X di sini, kita masukkan aja expand, karena kan yang mau kita integralkan adalah sebanyak ini kan, kita masukkan aja expand. Nah, baru kita masuk ke for loop-nya. For i in, range n. Nah, kita lihat lagi untuk umumnya. Jadi ketika dia itu di awal dan ketika dia itu di akhir, maka dia harus dikalikan dengan 1. Ketika dia itu di suku kedua atau suku yang ganjil ya kalau di sini ya, genap ya, 1, 2, 3, 4, dan digenap itu dikalikan dengan 4, 4, 4, 4. Yang diganjil dikalikan dengan 2, 2, 2, 2. Nah, tapi beda dengan di Python. Kalau di Python itu kan dia indeksnya dari 0. Jadi datanya itu bukan dari 1, tapi dari 0. Jadi kita nulisnya ketika dia if i-nya ini, ketika dia di awal banget, berarti ketika dia bernilai 0, dan atau ketika dia itu di akhir sekali ya, di n-1, karena kan di akhirnya kan nggak mungkin di n kan, kalau n kan 21. Kalau n-1 kan 20, sedangkan jumlah datanya adalah 21. Tapi karena dia mulai dari 0, maka data terakhir itu adalah di 20, di angka 20, di indeks 20, bukan 21. Nah, ketika dia di situ, kita isikan si vsim dengan vi. Jadi ketika dia vi, berarti kan ketika dia di awal, dia isikan dengan hasil ini. Fungsi ini untuk indeks yang ini, 0 dan akhir ya, di awal dan di akhir, dia isikan apa adanya gitu. Nggak dikalikan dengan apa-apa. Nah, sedangkan yang kedua, elif, ketika dia tuh diganjil ya, karena kan tadi dimulai dari 0, maka suku yang kedua otomatis dia itu di indeks 1. Ya, indeks 1, kemudian indeks 3, indeks 5 gitu. Jadi dia diganjil. Kalau yang di sini digenap, tapi kalau di Python itu diganjil. Jadi if min i pangkat i, nah sini kurang dari 0. Nah, ini artinya apa? Ketika dia itu ganjil, maka kan dia kan selalu kurang dari 0 ya. Misalnya min 1 pangkat 1, dia akan minus 1, jadi tetap kurang dari 0, terpenuhi. Ketika dia 5, maka dia min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1, tetap negatif kan. Dia tetap kurang dari 0. Maka itu argumen ini itu untuk menyatakan bahwa si i-nya itu ketika dia ganjil gitu. Nah, dia terus dikalikan dengan 4. Nah, jadi else, ini kita nggak usah kasih argumen, nggak apa-apa. Jadi dia otomatis masuk ke yang genap kan. Pasti ke yang genap. Itu dikalikan dengan 2. Nah, belum selesai sampai sini, kita harus kalikan dia dengan dx per 3. Karena kan bentuk umumnya kan dia dikalikan dengan dx per 3 di sini ya. Dx per 3. Jadi misalkan kita namanya hasil integrasi, itu adalah vsim-nya ya, bukan v, tapi vsim-nya, karena dia sudah dikali dengan 4 dan 2, sesuai dengan struktur atau bentuk umum dari Simpson-nya, kemudian kita kali dengan dx per 3. Oh ya, jangan lupa ini sum ya, jadi jumlahan dari vsim gitu. Nah, ini kan jumlahan, ini kan dijumlah semua kan. Nah, baru kita bisa return V-nya. Atau enggak kita tulis saja di sini, V itu sama dengan, lihat lagi rumusnya untuk V. V itu adalah FA0 per K. Jadi, plus FA0 per K dikali dengan inte. Oke, nah kita return, yang di return adalah V-nya. Nah, dengan demikian kita dapatkan hasil dari untuk menghitung V tadi. Jadi kita perlu menentukan dulu fungsi untuk di dalam integralnya itu apa yang kita integralkan, salah satu per CA kuadrat, kemudian kita selesaikan di dalam sini ya, pakai integrasi numeris.
Nah, setelah itu kita bisa langsung call saja untuk V-nya, jadi misalnya V hasil, itu adalah kita panggil Simpson ya, yang dipanggil adalah Simpson-nya, karena kan eh, rumusnya kan di sini ya, V-nya. Nah, F1 per K dikalikan dengan hasil integrasi. Tuh, jadi bukan yang di sini, tapi yang di sini. Kita panggil, nah karena kan dia kan fungsi X, di sini fungsi X, maka kita panggil konversi yang kita mau, yaitu 90%, jadi XA. Taran. Nah, kita dapat volumenya adalah 61,63. Nah, ini kita bisa tulis di nomor 1 gitu ya. Nomor 1, kita bisa langsung print F format gitu, volume yang diperlukan. Nah, ini pakai bracket, kemudian kita tulis V hasil, segini. Kita pengen 4 angka di belakang koma. Ini liter ya. Nah, kita run aja. Nah, dapat segini. 61,6358. Itu untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari hubungan antara volume reaktor dengan konversi. Tulis nomor 2. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita memerlukan konversi yang konversi dari 0 sampai 90 gitu. Jadi kita bikin linspace ya. Bikin linspace dari 0 sampai 90. Terus kita selesaikan atau cari volume untuk setiap konversi tadi. Jadi kita masukkan ke Simpson untuk setiap titik volume konversi. Jadi di 0 kita masukkan, kemudian di 0,1, 0,2 seterusnya sampai dia 0,9. Nah, karena itu kita perlukan tools for loop ya. Kita pakai for loop. Jadi pertama kita bikin expand dulu. Kita perlu bikin expand lagi karena expand yang semula itu kita isikan di dalam sini, di mana dia merupakan fungsi dari X kan di sini. Nah, expand yang di sini kita bikin, ini nggak apa-apa, namanya sama, karena yang di sini itu nggak akan kebaca di luar fungsi gitu ya. Tapi yang di luar fungsi itu bisa dibaca di dalam fungsi selama dia itu ada di atasnya. Nah, expand, kita bikin linspace. Dari 0 sampai XA langsung saja, karena di sini kan dia memang dari 0 sampai 9 gitu ya. Nah, ini jumlah datanya kita pakai yang tadi aja, N aja. Gitu. Kemudian kita bikin lagi tempat kosong untuk hasil V di setiap konversi gitu. Jadi nanti ketika hasil dari setiap konversi, jadi misalnya ini 0 ya, 0, kemudian di sini kan 0 ya, dari 0 sampai 0, kemudian dari 0 sampai 0,1 gitu. Hasil dari perhitungan volumenya untuk si konversi tadi itu akan dimasukkan dalam kotak kosong yang akan kita bikin ini, variabel baru yang akan kita bikin. Namanya misalnya VSpan gitu aja. Kita bikin NP0 sebanyak N. Nah, setelah itu kita baru bisa bikin for loop-nya ya. For I in range N. Gitu. Nah, V-nya kita indeks juga. Jadi biar posisinya sama gitu antara si expand dan si VSpan. Baru kita masukkan fungsinya ya. Sim expand. Gitu. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Setiap kali dia itu nambah ya, jadi kan range-nya dari 0 sampai 20 berarti. Nah, setiap kali nambah berarti di 0, di 0. Expand 0 berapa? Expand 0 berarti ketika dia 0. Ketika dia 0 berarti sim ini akan execute argumen ketika argumennya dia 0. Berarti di sini 0, kemudian baru hitung semuanya sampai ketemu V-nya. V-nya akan dimasukkan ke sini. Ya gitu. Terus ketika dia di akhir juga sama, ketika di akhir di 0,9, berarti di sini akan dimasukkan SIM dari 0,9, di sini akan masuk 0,9, 0,9, dihitung volume untuk 0,9, dimasukkan ke VSpan di indeks terakhir. Sama kayak di sini. Nah, untuk hasilnya berarti nanti bisa diprediksi. Jadi nanti di akhir mesti hasilnya adalah sekitar 61,6358. Nah, kita run saja, coba.
Nah, kita lihat phase span-nya. Jadi ketika konversinya 0, volume yang dibutuhkan itu tentu saja 0. Kemudian ketika dia bertambah konversinya, nah maka dia akan sampai 61,6358 yang sama dengan volume yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat uh, grafik ya hubungan antara reaktor volume dengan konversi. Nah, kita punya phase span sudahan, kita sudah punya expand. Oh ya, jangan lupa kalau for itu tidak perlu pakai return ya, jadi langsung saja gitu, karena selama dia bukan fungsi, jadi nggak perlu pakai return. Yang kita bikin saja plt.figure, karena kita akan bikin beberapa grafik, kita perlu plt.figure ya, supaya grafiknya tidak numpuk satu sama lain. Kemudian kita plotkan antara sebentar, lihat contohnya volume dan konversi ya, berarti V span, X dulu, terus Y-nya expand. Nah, kita pengen bentuknya kayak gini, jadi garis dan ada titiknya, berarti garis dan titiknya gini ya, warnanya biru. Apakah dia pakai legend? Nggak pakai legend. Kita terus title-nya, hubungan volume si plt.stable, X-nya tuh volume, Y-nya itu konversi. Kita run. Mungkin kurang grid ya, tambah grid. Oke, ini kayak gini, dan grafiknya sudah sama. Oke, kemudian yang kedua, kita disuruh mencari hubungan antara volume reaktor dengan laju flow A dan flow B. Nah, ini nggak usah bingung, jadi gampang saja. Karena kita sudah punya expand, ya, expand di sini, jadi kita tahu perjalanannya dari 0 sampai 0,9 gitu ya, data-datanya sudah tahu, dari 0 sampai 0,9. Kita masukkan saja si ini, jadi kita copy aja, copy yang dalam itu. Nah, kan ini X ya, jadi X ini nggak terdeteksi di sini karena belum ada X-nya. Kita masukkan di sini expand. Nah, dia otomatis akan membaca expand di sini. Jadi dia akan ngitung untuk setiap konversi itu berapa ini kita run saja. Nah, F-nya bisa ketahuan gitu. Jadi ketika di awal karena expand-nya dia 0, maka dia F1-nya ya udah 300 dan di akhir dia sampai 30 habis. Belum habis masih sisa dikit. Nah, kemudian untuk FB ya dari dikit terus nambah terus sampai 135. Nah, itu langsung saja kita plotkan. Copy aja ini. Nah, jangan lupa diganti 1 biar dia nggak numpuk. Kemudian ini kita copy. Karena kan hubungannya antara volume dan uh, flow rate ya, mol flow rate ya. Nah, kita masukkan FA dan FB. Kita bikin dia strip-strip saja, biru dan merah ya. Nah, untuk bikin legenda atau legend itu terus label di sini sama dengan, nah ini kita tulis FA, terus copy lagi, terus FB. Oke, nah ini hubungan volume dan laju apa tuh? Oh ya udah, mol flow A dan B. Volume di sini mol flow ya. Gini. Kita coba run. Nah, oh, kalau titik dia titik. Oke. Oh, itu pakai strip sih.
Ini sama aja, ini cuma beda-beda jenis dari garis untuk grafiknya. Untuk menampilkan legend pada grafik, kita perlu menambahkan plt.legend seperti ini. Jadi ketika kita run, ini akan muncul legendnya di sebelah sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita diminta untuk membuat tabel. Nah, jadi tabel itu sebenarnya template saja, jadi kita bikin nomor 3 gitu ya. Oke, nomor 3 yang diminta itu adalah hasil volume, kemudian konversi, kemudian mol flow A. Oke, kita sudah punya semua hasil dari volume, konversi, dan mol flow A. Kita tinggal bikin saja tabelnya. Jadi ada cara untuk tabel kita bisa pakai np.array ya. Array. Kita bikin data yang kita ingin, expand. Kemudian vspan, expand, fa. Nah, bentuknya adalah ini, tabel. Nah, ini kan dia bentuk masih ke menyamping gitu ya. Nah, kita bikinnya itu tabel kan ke bawah. Jadi kita bisa pakai dot t ya untuk mentranspose. Jadi bentuknya kan turun kayak gini. Nah, ini kan kayak tabel ya. Nah, kemudian kita bisa langsung aja tulis kayak biasa ya. Jadi garis itu sama dengan kali berapa ya? 40 misalnya. Kemudian header, print garis dulu. Aduh. Print garis lagi untuk yang bawah. Tengahnya headernya kita punya volume, kita mau konversi atau XA, kita mau FA. Coba print dulu. Oke, kita print headernya. Bracket begini. Ya. Titik 2 itu formatnya. Kemudian 10 ini untuk rata tengah. Garisnya itu ya. Barisnya. Kemudian 10 ini untuk spasi. Kemudian S ini untuk string. Jadi kalau dia tuh bentuknya string itu kata-kata gitu ya. Jadi yang pakai petik di atasnya itu adalah string. Yang warna hijau ini string. Itu pakainya S. Dot format header. Bintang header. Karena dia datanya lebih dari satu ya. Nah, ternyata terlalu banyak untuk ini. Jadi kita kurang aja. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin untuk tabelnya. Jadi pakai for loop. Untuk i di tabel, jadi data-data yang ada di tabel di sini, kita mau print dia dengan format tertentu ya. Formatnya tuh kayak gini aja, kita copy. Nah, tapi bedanya ini bukan pakai format string ya, tapi pakai format F atau float. Float untuk angka desimal. Nah, kita tambahin lagi titik berapa banyak angka di belakang desimal. Nah, untuk vspan ini mungkin 4 angka di belakang koma. Untuk XA ini mungkin 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk FA ini mungkin 4 angka ya. Oh, nanti mesti kurang besar ya. Terus format tetap i. Oh, pas. Oke, mungkin FA ini nggak usah 4 lah, 2 saja. Nah, ini. Oke ya, sudah. Kita bisa tutup tabelnya dengan print garis lagi. Nah, sudah seperti itu. Jadi, gitu ya untuk
kode B ini cukup mudah karena kita hanya memerlukan fungsi, membuat fungsi satu, terus memerlukan Simpson membuat metode integrasi numeris dengan menggunakan metode Simpson, kemudian kita tinggal panggil fungsinya, kemudian kita pakai for loop untuk mencari V di setiap konversi, jadi kita bisa bikin grafiknya untuk konversi atau untuk volume di setiap konversi. Kemudian kita juga bisa melihat profil dari komponen A dan B untuk dari awal sampai akhir ya, ini kan dari 0 sampai volume ke 60 atau volume yang diperlukan. Jadi dari awal sampai akhir kita lihat lajunya, penurunan dari A dan pembentukan B. Ini bisa melihat ya, berarti karena reaksinya 2A menjadi B, maka pembentukan B-nya itu tidak akan sama dengan penurunan A gitu. Jadi cuma setengahnya. Nah, terus apalagi buat tabel ya, jadi template saja. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan mengenai soal B ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.